Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam program Sapa Kasal, dan di pagi hari ini saudara, kita akan berbicara mengenai dampak cuaca ekstrim yang beberapa minggu terakhir ini kita alami. Dan di studio sudah hadir dari BMKG dan juga dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Kenapa Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin kita hadirkan? Karena kita akan mengetahui bagaimana antisipasi untuk menghadapi cuaca ekstrim ini. Kita ke BMKG dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya Pak. Pak, seperti tadi saya sudah singgung bahwa dalam minggu-minggu ini Pak ya, itu cuaca ekstrim itu sangat panas. Itu seperti apa sih Pak? Apa yang menjadi kendala dan penyebabnya seperti itu? Nah, jadi cuaca ekstrim yang menyebabkan kejadian panas yang cukup ekstrim di wilayah, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, itu karena posisi dari gerakan matahari itu berada pada wilayah garis khatulistiwa. Jadi itu yang salah satu yang menyebabkan tingginya suhu dari yang kita rasakan. Ini apa periodik atau emang baru tahun ini terjadi Pak? Periodik. Kalau ini memang periodik, jadi antara bulan Maret sampai bulan Juni itu posisi matahari masih berada di dekat khatulistiwa. Kemudian nanti di bulan secara 6 bulan sekali itu ya selalu sistem siklus perputarannya emang seperti itu. Ya. Tapi panas yang sekarang itu jauh berbeda loh Pak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, karena pada saat sekarang itu kan juga dibarengin dengan masa transisi ke arah musim kemarau. Jadi juga tutupan awannya berkurang. Nah, itu menjadi penyebab salah satu cuacanya lebih ekstrim dibanding biasanya. Iya. Kemarin saya sempat ngecek sih Pak di apa, tapi ini bukan juga masalah ukuran akurat atau tidaknya, tapi kalau misalkan di handphone kan suka ada nih Pak, untuk suhu Banjarmasin itu berapa gitu, dan itu tertera di suhu di mesin pencarian itu 34 derajat, dan itu terasa sampai 42 panasnya itu seperti itu. Itu emang kondisinya begitu ya Pak ya? Kalau dari pengukuran BMKG berapa sih sebenarnya realnya? Kalau pengukuran dari BMKG suhu tertinggi itu pada bulan April kemarin, itu suhu tertingginya mencapai antara 35 derajat Celcius. 35? Ya, itu untuk pengukuran di stasiun meteorologi Banjarmasin. Sedangkan, dan itu terasanya sampai berapa? Berarti kalau 35 terasa sampai lebih dari 40 dong kalau ya, gitu. Kalau gerahnya ya Pak, panasnya? Kalau gerahnya ya lebih dari itu. Tapi kalau untuk pengukuran suhu ruangan itu 35 derajat Celcius. Wah, itu. Berarti panas sih Pak ya. Itu terjadi pada bulan April. Tapi kalau untuk suhu rata-rata bulan April dan Mei itu biasanya nggak nyampe sampai 35, biasanya antara 32 sampai 33 biasanya itu. Biasanya. Ya. Terakhir untuk melakukan pengukuran berapa Pak untuk suhu di Banjarmasin sendiri Pak? Suhu di Banjarmasin kalau untuk bulan Mei ini paling tinggi kemarin masih 34 derajat Celcius. Masih 34. Ya. Ini akan kemungkinan bisa melampaui dari 35 atau emang batas maksimal suhu di Banjarmasin itu 35? Kalau di pengukuran kami itu tidak pernah melebihi dari 35 derajat Celcius. Jadi itu sepertinya udah maksimal kalau untuk suhu udara di daerah Banjarmasin, Banjarbaru. Oke. Itu berdasarkan pengalaman sebelumnya atau report-report sebelumnya? Ya. Atau di tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah terjadi Pak suhu sampai 35 itu? Kalau tahun sebelumnya memang pernah terjadi, terutama pada saat periode El Nino dulu pada tahun 2007 itu pernah juga itu suhu sampai 35 derajat Celcius juga. Tapi secara periodik, secara historical data itu yang kita catat selama kurang lebih 20 tahun itu untuk suhu rata-rata antara suhu maksimumnya ya, suhu maksimumnya itu antara 32 sampai 33. 32 sampai 33 ya, berarti itu rata-rata ya dalam 20 tahun terakhir. Ya. Tapi yang sekarang ini bisa mencapai 35 ya, 30. Ya. Dari kemarin di 2007. Berarti kalau sekarang 2023 berarti sekitar 16 tahun ya Pak ya? 16 tahun. 16 tahun.
Selama 16 tahun ini baru kali ini terjadi yang suhunya 35 gitu seperti Iya, itu. baru tahun ini lagi yang suhunya lebih tinggi lagi. Karena emang ada pergeseran, bukan pergeseran, ada perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau gitu. Iya. Tapi kan tiap tahun juga terjadi seperti itu, Pak. Karena di kita kan ada 2 musim, Iya. kemarau dan hujan. Nah, jadi gini, selain adanya perubahan dari musim kemarau ini pada masa transisi ini, jadi sekarang ini memang sudah mulai adanya terlihat dampak dari perubahan iklim. Jadi memang suhu bumi ini cenderung lebih panas lebih dari biasanya. Itu memang terjadi secara global. Walaupun Itu terdeteksi kapan, Pak? Sejak kapan? kalau pemanasan global itu udah kita lihat sekitar 5 tahun ke belakang ini udah mulai terasa di wilayah kita. Udah suhu udara juga udah mulai meningkat dari biasanya. Dan itu ketika itu sudah terjadi, itu tidak akan nurun lagi, Pak ya. Justru akan potensi untuk meninggi malah semakin besar gitu ya. Karena kan suhu udara itu dipengaruhi oleh tutupan lahan ya. Sekarang udah banyak area-area yang dulu misalnya persawahan atau hutan udah banyak yang dibangun perumahan atau jadi jalan raya itu. Nah, itu salah satu dampak yang meningkatkan untuk kenaikan suhu muka bumi. Oke. Kalau di masyarakat nih, Pak, katanya kalau misalkan itu wilayahnya dekat air, itu akan jauh lebih panas dibanding dengan wilayahnya di perhutanan. Emang seperti itu, Pak? Iya. Karena kalau daerah yang di dekat area yang tumbuh-tumbuhan itu kan dia cenderung udaranya lebih sejuk. Karena pepohonan itu kan mengeluarkan oksigen, itu mengandung uap air yang banyak. Jadi uap air yang itu bisa menyejukkan wilayah di daerah sekitar. Tapi kalau misalnya suatu daerah itu berada di daerah yang dekat air, itu kan terkena pancaran radiasi matahari, itu efeknya juga membuat panas wilayah sekitarnya. Berarti sangat efektif ya, Pak, sangat bermanfaat ketika penghijauan itu digelar atau dilakukan gitu ya. Iya. Seperti Pak. Kita akan lanjut lagi, Pak. Kita akan kembali lagi, saudara, setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsan, dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini mengenai cuaca ekstrim yang terjadi dalam minggu terakhir ini di Kota Banjarmasin. Dan sekarang kita akan menanyakan ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Mohon maaf. Ibu Dia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu sebagai tupoksinya mungkin ya seperti itu ya. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan dan Pengendalian. Oh, pencegahan dan pengendalian ya, seperti itu. Nah, ada dampaknya nggak Bu sih dari cuaca panas ini terhadap munculnya penyakit atau ya tentang istilahnya tentang penyakit seperti itu gitu. Ada nggak sih? Oh, kalau bicara masalah kaitan antara cuaca ekstrim dan kesehatan tentu sangat terkait sekali. Karena perubahan dari cuaca itu nanti akan men-trigger terkait masalah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari virus dan kuman. Nah, jadi selain itu juga adalah sensitivitas tubuh manusia itu kan punya ambang. Dimana kalau ambang dari tubuh manusia itu sedikit melampaui batas, itu pasti akan bereaksi dengan respon tubuh itu sendiri terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi pasti ada akibat dari cuaca ekstrim itu tadi bagi kesehatan. Iya, oke. Ibu dokter ya. Ibu dokter, ini apa sih yang biasanya muncul atau terjadi dalam cuaca ekstrim ini? Oke. Kalau bicara cuaca ekstrim, tentunya kita tidak bicara cuaca panas aja, mungkin gitu ya Pak Dedi. Yang dikatakan cuaca ekstrim itu ketika suhu panas, lalu kemudian berubah ekstrim ke hujan tiba-tiba, kan sering kita terjadi. Betul. Musim pancaroba misalnya seperti itu. Itu yang menyebabkan adaptasi dari tubuh manusia itu, terutama bagian yang langsung berhubungan dengan dunia luar itu, yang menjadi
sedikit kacau. Contohnya adalah saluran pernapasan. Jadi di cuaca ekstrim tuh paling banyak nanti keluhan itu adalah sekitar saluran pernapasan, batuk pilek atau infeksi saluran pernapasan atas. Gitu. Tapi apakah nanti berakibat ke organ-organ lainnya? Ya, karena dari saluran pernapasan itu nanti bisa akan menyebar ke lain organ-organ lainnya seperti pencernaan, kemudian juga organ-organ pernapasan, pencernaan dan organ-organ lainnya yang memang berhubungan berhubungan dengan saluran pernapasan itu tadi. Contoh juga adalah penyakit-penyakit yang sangat rentan sekali dengan kadar stres. Kalau kita menghadapi cuaca ekstrim itu tentunya akan berpengaruh kepada stres kita kan, karena ada perubahan rasa nyaman dari masyarakat sehingga itu juga akan men-trigger beberapa penyakit. Contohnya adalah asma, jantung. Nah, itu juga akan resiko untuk meningkat di Berarti kalau cuaca misalkan ekstrim. cuacanya tambah panas, itu stres akan meningkat karena kan nggak nyaman gitu. Kadang-kadang kita juga kalau di cuaca ekstrim tuh kalau cuacanya terlalu panas itu kan AC di rumah juga nggak bisa nggak terasa gitu kan, apalagi di suhu 35 derajat tadi, wah luar biasa, dan itu akan menyebabkan rasa comfortnya dari manusia itu kan akan berkurang terganggu gitu. Ya seperti itu. Dan itu biasanya kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, biasanya emosi itu malah meledak gitu ya, seperti itu ya. Emang karena itu ya Bu ya, seperti itu. Dan juga itu kan men-trigger, kalau cuaca ekstrim itu akan men-trigger debu. Nah, debu ini kan salah satu alergen juga yang cukup peka bagi orang penderita asma, itu menyebabkan kekambuhan. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan bahwa resiko untuk penyakit-penyakit yang disebutkan tadi itu sebenarnya meningkat pada cuaca ekstrim. Oke. Biasanya itu kan yang terjadi itu akan batuk pilek ya, seperti Batuk itu. pilek dulu. Batuk pilek karena resiko dari saluran pernapasan untuk berubah gitu kan, berubah fisiologisnya itu akan lebih terasa ketika di cuaca ekstrim. Jadi selain itu juga sebenarnya ada lagi loh penyakit lainnya. Apa tuh? Yang malah lebih berbahaya. Apa? DBD, demam berdarah. Oh iya. Jadi Tapi kan ini- sekarang itu DBD bukan hanya terjadi di suhu panas, Bu, bahkan di saat penghujan pun itu bisa terjadi. Ini ya? yang perlu sebenarnya harus diedukasi kepada masyarakat, bahwa sebenarnya nyamuk penyebab DBD itu dia malah lebih perkembangan dan pertumbuhannya itu lebih pesat pada suhu-suhu yang ekstrim. Karena apa? Ketika kita itu suhunya cuacanya itu kemarau atau musim kemarau, itu kita stand tidak ada air hujan dan resiko untuk genangan air itu tidak ada. Betul. Tapi kalau di cuaca ekstrim nanti panas kan, kemudian hujan dan itu akan beresiko untuk terjadi genangan-genangan air. Disitulah nyamuk Aedes aegypti itu suka sekali berkembang karena tampungan air hujan itu kan tampungan air bersih dan mereka sangat suka sekali kepada yang air bersih itu tadi. Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya itu pada masa-masa sekarang sebenarnya. Pada masa-masa sekarang. Karena kita lebih lengah gitu. Kalau kita musim hujan kan kita agak lebih peka gitu. Betul. Kan. Kalau sepanjang hari itu musim hujan, iyalah kita pasti antisipasinya Antisipasi. udah ada protap yang jelas lah. Iya. Kalau misalkan musim panas juga akan seperti itu. Tapi Iya. kalau musim yang terjadi di dua musim, kadang hari ini hujan, menentu. besoknya panas gitu kan, gitu. seperti itu. Itu yang harusnya emang harus diantisipasi ya, seperti Benar, itu. Inggi. Gimana sih Bu untuk masyarakat bisa mengantisipasi itu? Ya, pertama kalau yang terkait masalah saluran pernafasan, jadi karena ada perubahan fisiologi dan rentan resistennya organ kita terhadap perubahan cuaca, maka janganlah kita memakan makanan yang bisa men-trigger atau merangsang untuk lebih merusak organ pernapasan. Contohnya memang kadang enak banget ya kalau cuacanya panas minum es gitu kan. Nah, kalau saran kami kurangin. Karena cuaca ekstrim ini akan membuat kering gitu kan. Kering mukosa-mukosa yang ada di di pernapasan, kemudian di tenggorokan, sehingga di-trigger dengan suhu ekstrim dari makanan itu akan bisa merusak gitu. Terus yang kedua adalah banyak memakai masker. Jadi lah kita bisa sudah santai dengan pandemi masa transisi, tapi kita juga harus berhati-hati. Justru sebenarnya sih ada pembelajaran yang sangat besar ya, dari pandemi yang kemarin itu. Jadi kebiasaan masker itu bagi masyarakat itu
Jadi bukan hanya sebatas untuk make up untuk menutupi kekurangan gitu Iya. ya. Dan biasanya digunakan seperti Iya, itu jadi juga kan- ya, ada juga ya. Jadi kan lebih terasa di cuaca Iya. ekstrim gitu. Iya, iya. Terus kemudian rajin cuci tangan karena apa di cuaca ekstrim begini yaitu tadi kembali perkembangan dan pertumbuhan virus dan kumannya pasti lebih pesat daripada di cuaca yang biasa. Tapi kalau misalkan untuk menggunakan masker ya gitu, biasanya kita gerah juga sih Bu. Kalau misalkan panas-panas dalam suhu panas kita menggunakan masker gitu, biasanya gerah sih Bu. Iya. Ya, mungkin dilihat dari situasinya kayak Iya. kalau di outdoor yang mungkin resiko pajanan debunya itu besar, mungkin kita Iya. pakai masker lah. Iya. Tapi kalau misalnya di dalam ruangan enak lembab juga gitu kan, mungkin ya bisa dilepas. Iya, Situasional iya. lah, kita kan bisa ngerasa nih di waktu Iya, COVID iya. kemarin kapan kita memasang masker, kapan tidak. Sebenarnya tubuh punya alarm untuk ini nggak Bu? Untuk ngedetek bahwa oh ini udah mulai muncul nih penyakit gitu akan masuk gitu. Ada nggak sih sebut alarmnya, alarm otomatis dari tubuh gitu? Ada nggak sih? Kita kan Kita tahan punya dulu Bu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Saya akan kembali bertanya ke Dokter Dia. Dokter Dia, ada nggak si tubuh ini alarm tubuh? Biasanya kan kalau misalkan gini, kebiasaan kita kalau misalkan di dalam posisi tidur aja, alarm kita itu udah kebiasaan kita itu udah terbangun misalkan jam 5. Tanpa disetting alarm pun tubuh itu udah, kalau misalkan kebiasaannya udah bangun jam 5, pasti akan bangun lagi jam 5. Itu benar nggak sih seperti itu? Oh ada, kalau di tubuh itu namanya mekanisme pertahanan diri, mekanisme respon terhadap pajanan-pajanan yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem. Biasanya kalau pada saluran pernapasan, mekanisme bersin itu sebenarnya sudah merupakan alarm bagi tubuh kita untuk sebenarnya kita berjaga-jaga terhadap suhu atau cuaca luar, lingkungan luar yang mungkin nanti mempengaruhi ke kesehatan kita. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa bersin itu Biasa aja biasa gitu Iya, kan. iya, Padahal itu alamiah gitu ya seperti itu. Padahal kalau mekanisme itu adalah mekanisme perlindungan tubuh. Artinya kalau kita jarang bersin tuh kita bersin kemudian frekuensinya agak sering, nah hati-hati. Hati-hati itu kalau saya rasa sih pertama harus benar-benar memperhatikan kembali perlindungan protek kita terhadap lingkungan luar. Artinya ya mulailah pakai masker gitu kan, cuci tangan. Banyak minum katanya seperti Banyak itu. minum, oke. Terus kalau misalkan ini ada sakit tenggorokan, oh ini kayaknya ada batuk gitu, itu ada alarm tubuh juga ya? Alarm tubuh juga, karena sebenarnya juga di sini di kerongkongan kita itu juga sebenarnya punya ada barrier. Orang mengenalnya dengan amandel, padahal orang bingung nih apa nih fungsi amandel. Padahal amandel itu adalah barrier juga, barrier pertama dalam tubuh kita untuk menyaring. Sehingga kalau ada radang di amandel itu, berarti itu hati-hati. Berarti sudah ada pajanan dari luar yang bisa menyebabkan gangguan pada fungsi organ yang lainnya, organ di dalamnya, sehingga kita perlu berhati-hati untuk itu. Dan itu disebabkan karena pengaruh luar. Iya. Dalam arti kata di sini adalah cuaca. Cuaca, makanan. Memunculkan debu-debu dan sebagainya. Iya. Dari makanan juga ya seperti itu. Oke, Bu, biasanya juga ketika cuaca lagi panas-panasnya gitu seperti itu, bagus nggak sih kalau misalkan kita lebih banyak minum dan sebagainya kayak gitu? Oh, ada 3 hal yang bisa kita lakukan pada cuaca ekstrim selain tadi kita memperketat protokol kesehatan atau protek kita. Yang pertama adalah banyak konsumsi sayur dan buah. Kalau dulunya kita suka makan junk food, lebih banyak proporsi junk food setiap harinya, beralihlah ke sayur dan buah. Dan karena itu ada makanan-makanan tersebut tuh banyak mengandung vitamin C yang fungsinya sebagai antioksidan. Antioksidan. Nah, kemudian kalau antioksidan mati kita. Antioksidan mati. Jadi Iya. yang kedua adalah rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Berolahraga ini dimaksudkan supaya metabolisme tubuh kita tuh seimbang antara yang dimakan sama yang keluar. Jadi dengan berolahraga membuat kita lebih fit lah. Lebih fit dan imunitas kita juga akan lebih bagus. Dan yang terakhir adalah rajin minum air putih.
bukan minum es ya, bukan juga minum kopi, juga Hmm. bukan minum teh, apalagi teh es gitu kan. Hmm. Minum air putih dengan konsumsi air putih yang suhunya biasalah, suhu normal. Jadi karena apa? Karena dengan itu mengurangi resiko kita dehidrasi atau kekurangan cairan pada saat suhu-suhu yang ekstrim yang panas. Berapa banyak, Bu? Dalam sehari? Ya Ada ukurannya nggak? kalau normalnya kan 2 liter ya. 2 liter ya? 2 liter. Tapi kalau tuh misalkan banyak minum juga jadi akhirnya besar juga nih, Bu. Banyak kencing juga gitu. Jadi masalah. itu nggak masalah. Enggak masalah. Iya, nggak masalah karena justru kalau kita banyak minum dengan kemudian kita banyak kencing, mixi, itu sebenarnya tubuh kita tuh bagus metabolismenya. Daripada Salah satu nanti indikatornya seperti itu iya, ya. daripada nanti banyak minum nggak keluar-keluar kan? Iya. Gangguan penyakit Seperti itu. juga. Oke, tapi tadi disinggung berkaitan dengan olahraga nih, Bu. Olahraga apa sih, Bu, yang sebenarnya yang bisa menjadi stamina kita di menghadapi cuaca seperti ini? Sebenarnya kalau mikir olahraga jangan berpikiran fitness ya, aerobik kan Ya. yang keluar Yang uang mahal-mahal gitu, yang gitu kan, mahal-mahal seperti gitu itu. kan. Nah. Sebenarnya cukup hanya dengan rajin bersepeda pada pagi hari bagi yang punya sepeda. Kalau nggak punya sepeda cukup jalan kaki aja. Tapi di suhu yang janganlah ambil suhunya jam 8 atau jam 9 itu kalau udah terbakar. Iya. Ambil suhunya ya habis sholat subuh Iya, gitu kan bagus. Jadi itu kalau dibiasakan aja enak kok tubuh. Jadi metabolisme kita jadi bagus. Biasanya nih ibu-ibu, ngapain juga saya nih olahraga, atau di rumah juga olahraga juga, katanya sapu, menyapu, ngepel dan sebagainya. Apa itu emang dikatakan olahraga? Kayaknya enggak ya, Bu ya? Jadi ada beda antara olahraga dengan aktivitas. Oke. Kalau Nah, ini aktivitas, bedanya olahraga dengan aktivitas, catat ya. Ibu. kalau aktivitas itu tidak terukur. Bisa hari ini kita kerjakan, besok enggak. Hari ini kita kerjakan 10 menit, besok enggak. Nah, sehingga output yang ingin dihasilkan itu kita tidak bisa ngukur berapa nih kalori yang mau dibakar tuh nggak bisa. Tapi kalau olahraga itu bisa diukur karena pertama gerakannya itu stabil. Kalau jalan kaki kan jalan kaki aja, ada nggak jalan kaki sambil lari-lari kan nggak mungkin gitu kan. Kemudian waktunya itu benar-benar tetap, dan yang kemudian karena waktu dan gerakannya yang memang stabil dan terukur, makanya kalori yang kita ingin bakar atau kalori yang kita ingin namanya olah itu bisa diukur. Itu bedanya antara olahraga dan aktivitas. Kecuali kalau ibu-ibu rumah tangga bisa menjanjikan bahwa dia nyuci setiap hari selama 15 menit dan gerakannya seperti itu juga. Bisa lah disebut olahraga. Gerakannya sama Gitu ya. aja kan. Gerakannya sama. Kalau misalkan gerakannya beda-beda dan waktunya juga beda-beda, ya nggak bisa dikatakan olahraga seperti itu. Walaupun misalkan tubuh kita secara ya namanya juga nggak aktivitas, ya pasti bergerak ya seperti itu ya. Oke, ada lagi, Bu, yang mungkin bisa menjadi tips ketika masyarakat khususnya saat kita menghadapi cuaca seperti ini, ada lagi nggak, Bu? Karena yang paling terpenting yang dikhawatirkan itu adalah penyakit demam berdarah ya. Karena penyakit demam berdarah ini onsetnya sangat singkat dan menyebabkan angka kematian yang lumayan lah. Nah, jadi saran kami selain tadi menjaga memprotek diri, kemudian makan makanan yang baik serta PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, juga tolong diperhatikan lingkungan, terutama lingkungan rumahnya. Hati-hati dengan segala sesuatu yang bisa menyebabkan resiko genangan. Kadang kita nggak sadar punya sampah, kemudian gelas aqua yang lupa kita buang atau kita buat dalam plastik dan diikat, itu bisa jadi nanti pas saat cuacanya berubah menjadi hujan, jadi genangan air. Itu hati-hati sekali. Karena penyakit DBD itu adalah sebenarnya penyakit orang kaya, karena dia banyak menjangkit kepada orang-orang kaya. Karena dia suka air bersih, air bersih ya? Bukannya sukanya air kotor gitu. Iya. Oke, terakhir ke Pak Dedi nih, Pak. Sampai kapan nih cuaca ekstrim ini terjadi di Banjarmasin atau di wilayah Kalimantan Selatan? Kalau cuaca ekstrim ini menurut BMKG kita ini bulan Mei sampai Juni ini masuki masa transisi. Jadi apa tuh maksudnya masa transisi itu apa? Masa transisi itu jadi masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi mulai di awal bulan Juni ini nanti itu baru mulai memasuki masa musim kemarau. Jadi itu tidak seluruh wilayah di Kalsel, cuma beberapa bagian, tapi secara sebagian-sebagian. Jadi nggak langsung kalau musim kemarau di wilayah Kalsel itu nggak langsung sekaligus gitu. Tapi bertahap. Untuk wilayah antara Banjarbaru, Banjarmasin, kemudian daerah Marabahan itu awal musim kemaraunya itu terjadi di awal Juni sampai di akhir Juni.
Kemudian di wilayah yang lainnya juga ada di pertengahan Juli sampai di Agustus nanti. Oke, ketika memasuki musim kemarau, apakah suhunya akan lebih tinggi atau bisa turun gitu seperti itu? Kalau ini kan pergerakan matahari udah mulai menjauh dari khatulistiwa lah ya, di bulan Juni dan Juli nanti. Itu kemungkinan untuk suhu udara akan Lebih rendah? lebih rendah dari biasanya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dedi, Ibu Dia, terima kasih Sama-sama. atas perbincangan di pagi hari ini. Ini sangat bermanfaat juga buat masyarakat ya, tentang informasi berapa sih panasnya, kenapa sih panas ini terjadi, kemudian juga ada berkaitan dengan pengendalian ya Bu ya, berkaitan dengan pengendalian antisipasi supaya kita tidak menjadi sakit pada saat yang terjadi di masa sekarang ini mengalami cuaca panas. Terima kasih Pak Dedi, Ibu Dia. Sama-sama. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.